Halo semua, selamat datang di Hartono Media. Pada kali ini kita akan membahas konsep tentang gerak lurus, dan ini adalah kelanjutan dari video pembelajaran gerak lurus yang sebelumnya. Di mana sebelumnya kita sudah belajar tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Bagi Anda yang belum sempat menonton video tersebut, silahkan ditonton dulu ya. Silahkan klik notifikasi di bagian atas video ini. Nah, kemudian sekarang kita akan belajar tentang gerak lurus, yaitu bagian gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Di mana ketiga jenis gerak ini merupakan pengembangan atau bagian dari gerak lurus berubah beraturan. Oke, langsung saja kita mulai video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Nah, pertama kita akan belajar tentang gerak jatuh bebas. Pernahkah kalian mendengar istilah gerak jatuh bebas? Nah, jika kalian tidak pernah mendengarnya, saya akan menjelaskan dengan cara yang sederhana seperti apa gerak jatuh bebas itu. Bagaimana gerak jatuh bebas? Nah, untuk mempermudah pemahaman kalian, perhatikan video berikut ini. Ini ada sebuah benda yang berwarna merah, kemudian dia berada pada ketinggian tertentu dari tanah. Nah, ketika video ini dimainkan, maka yang terjadi adalah seperti ini. Ya, kita bisa lihat bendanya jatuh ke bawah. Ya. Bendanya jatuh ke bawah, coba kita lihat sekali lagi. Ya, seperti itu. Jadi, sekali lagi kondisi awalnya bendanya diam. Awalnya diam, kemudian ketika dilepaskan, maka dia akan jatuh ke bawah. Oke. Secara sederhana, saya bisa katakan gerak seperti ini disebut gerak jatuh bebas. Nah, untuk lebih memahami lebih jauh bagaimana gerak jatuh bebas atau bagaimana ciri-ciri gerak jatuh bebas, mari kita telaah lebih dalam video ini. Jika kita lihat gerak ini dengan versi slow motion, kita akan lihat beberapa hal mengenai ciri-ciri gerak jatuh bebas benda ini. Pertama, kita tentu lihat bahwa awalnya benda dalam keadaan diam atau tidak bergerak dan berada pada ketinggian tertentu. Jadi ciri pertama dari gerak jatuh bebas adalah kondisi awalnya diam atau kecepatan awalnya sama dengan 0. Kemudian ketika saya lepaskan benda ini kita sudah lihat versi slow motion. Kita lihat di sini bendanya mulai bergerak dan kecepatannya makin lama makin bertambah. Ya, makin ke bawah makin cepat dan akhirnya sampai di tanah. Oke. Sekali lagi, kita amati kecepatannya. Awalnya diam, kemudian benda ini bergerak, makin lama kecepatannya makin bertambah. 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Dan akhirnya sampai di tanah. Nah, berarti ciri yang kedua yang bisa kita dapatkan di sini, kecepatan benda yang bergerak jatuh bebas makin lama makin cepat. Artinya, benda ini mengalami gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Oke. Kemudian, karena gerak ini mengalami gerak lurus berubah beraturan, maka persamaan atau rumus yang digunakan untuk menganalisis gerak jatuh bebas adalah rumus-rumus gerak lurus berubah beraturan, yaitu rumus 1, rumus 2, dan rumus 3. Nah, topik selanjutnya adalah tentang gerak vertikal ke bawah. Bagaimana gerak vertikal ke bawah? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Jika kita lepas bendanya, kita lihat awalnya sebelumnya benda ini saat mulai bergerak itu memiliki kecepatan awal. Ini terlihat di sini kecepatan awalnya adalah 25 meter per sekon. Kemudian ketika kita mainkan animasinya, maka kita akan lihat gerak seperti ini. Sekali lagi, kita mainkan animasinya. Kecepatan awal 25 meter per sekon. Kemudian geraknya seperti ini. Oke. Nah, gerak yang kalian sudah lihat, gerak yang sudah kalian perhatikan tadi, itu disebut gerak
vertikal ke bawah. Mungkin kalian bertanya, terus apa bedanya dengan gerak jatuh bebas tadi? Nah, kita lihat perlahan-lahan versi slow motion dari gerakan benda ini. Kemudian kita akan mengidentifikasi apa perbedaan gerak vertikal ke bawah dan gerak jatuh bebas. Nah, ini kita lihat awal benda bergerak. Di sini ada angka V sama dengan 25 meter per sekon. Ini adalah kecepatan awal yang nantinya akan diberikan pada benda ketika dia mulai bergerak. Berarti ciri pertama dari gerak vertikal ke bawah adalah memiliki nilai kecepatan awal. Kemudian yang kedua, kita lihat gerakannya. Nah, kita lihat juga kecepatannya makin lama, makin ke bawah, makin besar. Ya. Sekali lagi, kita lihat kecepatan benda yang awalnya 25 meter per sekon ini, makin ke bawah, dia nilainya makin besar. Kita lihat. Ini adalah versi slow motion-nya. Nah, berarti karena kecepatannya makin lama makin besar, maka gerak vertikal ke bawah ini juga mengalami gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat. Nah, sehingga antara gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah itu sama-sama mengalami gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Hanya saja, pada gerak vertikal ke bawah, dia diberikan kecepatan awal, sedangkan pada gerak jatuh bebas tidak diberikan kecepatan awal. Jadi itulah ciri-ciri gerak vertikal ke bawah yang juga kita bandingkan dengan gerak jatuh bebas. Kemudian, untuk persamaan yang digunakan, karena ini merupakan gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat, maka kita masih menggunakan persamaan GLBB yang tadi, yaitu rumus 1, rumus 2, dan juga rumus 3. Akan tetapi, tambahannya di sini adalah untuk percepatan yang digunakan adalah percepatan gravitasi. Karena gerak benda yang jatuh seperti ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi dengan mengabaikan gaya gesekan udara yang terjadi. Nah, kita sampai pada topik yang ketiga, yaitu gerak vertikal ke atas. Bagaimana sih gerak vertikal ke atas tersebut? Coba perhatikan video berikut ini. Ini ada sebuah bola yang berwarna hitam, diberi kecepatan awal ke atas sebesar 25 meter per sekon. Kita lihat gerakannya seperti apa. Ya, seperti itu gerakannya. Sekali lagi, kita lihat. Jadi benda ini awalnya bergerak ke atas, kemudian jatuh kembali. Oke. Nah, pada gerak benda ini, apakah keseluruhan gerak ini merupakan gerak vertikal ke atas? Oke, sesuai namanya, gerak vertikal ke atas merupakan gerak benda pada arah vertikal yang arahnya ke atas saja. Jadi sekali lagi, dari keseluruhan gerak benda ini, yang merupakan gerak vertikal ke atas hanya ketika dia bergerak ke atas saja. Oke, jika kita perhatikan geraknya, sekali lagi, jadi selama dia bergerak ke atas sampai di sini, nah, ketika dia sudah sampai sini kan nanti dia turun lagi. Maka dari awal tadi sampai berada di titik ini, saat itulah benda dikatakan mengalami gerak vertikal ke atas. Sedangkan untuk gerak yang berikutnya, kan arahnya sudah ke bawah, berarti bukan lagi gerak vertikal ke atas. Jadi sekali lagi, ketika benda dari bawah, kemudian mulai bergerak ke atas, sampai dia berhenti sejenak. Sebenarnya dia berhenti sejenak di sini, lalu turun kembali. Jadi dari awal sampai atas ini, ketika itu sajalah benda dikatakan mengalami gerak vertikal ke atas. Seperti itu. Nah, kemudian mari kita tinjau bagaimana gerak vertikal ke atas ini. Yang pertama, kita lihat bahwa benda ini memiliki kecepatan awal yang arahnya lurus ke atas. Jadi ciri pertama dari gerak vertikal ke atas adalah memiliki kecepatan awal. Kemudian ketika dia bergerak, kita lihat kecepatannya makin lama makin berkurang, ya. Oke, kita lihat versi slow motion ya.
Kita lihat kecepatannya yang awalnya 25, saat bergerak ke atas, kecepatannya makin lama makin berkurang. Makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang. Oke, seperti itu. Jadi, pada gerak vertikal ke atas, itu kecepatannya makin berkurang. Maka ciri yang kedua adalah gerak ini mengalami gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat. Sekali lagi, diperlambat karena kecepatannya makin lama makin berkurang. Seperti itu. Kemudian, kita cek lagi, ada apa yang bisa kita temukan? Ketika benda bergerak ke atas, kecepatannya makin lama makin lambat. Kemudian ada suatu titik di mana benda tidak akan bergerak naik lagi, yaitu di titik ini. Benda sebenarnya diam sejenak di sini. Ya, saya pause. Jadi di sini kecepatan benda sudah habis, kecepatan ke atasnya, sehingga dia tidak bisa bergerak ke atas lagi. Jadi pada titik inilah benda memiliki atau mengalami titik tertinggi atau dia mencapai titik tertinggi pada kondisi ini. Jadi, pada gerak vertikal ke atas, titik tertinggi akan dicapai ketika kecepatannya 0. Jadi, ini adalah titik tertinggi karena tidak akan naik lagi karena setelah ini bendanya akan bergerak turun. Seperti itu. Oke, jadi itu tadi 3 ciri gerak vertikal ke bawah. Yang pertama, gerak vertikal, maksudnya gerak vertikal ke atas ya. Yang pertama, gerak vertikal ke atas memiliki kecepatan awal. Yang kedua, geraknya makin lama makin lambat, berarti dia mengalami GLBB diperlambat. Kemudian, gerak vertikal ke atas memiliki titik tertinggi atau dicapai pada kondisi ketika benda tidak lagi bergerak atau saat V sama dengan 0. Jadi, sekali lagi, saya tegaskan bahwa pada gerak vertikal ke atas, titik tertinggi akan dicapai saat kecepatan bendanya sama dengan 0. Oke. Kemudian, untuk persamaan geraknya, karena ini masih jenis gerak GLBB, maka masih menggunakan rumus tadi, yaitu rumus 1, rumus 2, dan rumus 3. Akan tetapi, percepatan yang digunakan di sini adalah percepatan gravitasi, dan percepatan gravitasinya bernilai negatif karena di sini percepatan gravitasilah yang memperlambat gerak benda ini. Seperti itu.